Doa orang benar Tuhan berikan bagi kita adalah diri kita sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Tadi bertobat. Shalom saudara. Shalom. Nah gitu dong. Padahal kita kan sebagian besar nggak puasa. Yang puasa aja semangat, kalau saya nggak puasa nggak semangat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya masih tetap berbicara tentang doa. Kalau bulan kemarin saya berbicara tentang bertekun di dalam doa. Kalau mungkin Bapak Ibu mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan, betapa pentingnya gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tetap bertekun dalam doa. Amin. Bulan lalu saya katakan bertekun dalam doa itu mengandung satu pengertian bahwa kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan tanpa dibatasi, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Entah itu keadaan baik, entah itu keadaan tidak baik. Entah itu di gereja, entah itu di kersel atau komsel, ataupun di rumah, ataupun di tempat pekerjaan. Nah, bulan lalu saya sekedar mengingatkan kembali ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, waktu kita bertekun dalam doa, kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau kita bertekun dalam doa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan untuk apa? Yang pertama, untuk memikul beban hidup kita. Kan tidak ada manusia yang tidak ada persoalan. Iya apa iya saudara? Nah, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti ada persoalan. Makanya saya sedikit guyon dikit. Kenapa anak bayi waktu lahir nangis? Betul ingat ya? Karena yang pertama dia nggak bisu, yang kedua karena dia mulai sadar, waduh, bumi ini penuh dengan onak dan duri. Dia harus siap menghadapi persoalan. Yang kedua, kekuatan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita ingat, hidup kita ini datang kosong, pulang kosong. Ingat lagu itu ya? Ku tak membawa apapun juga. Jadi kalau kita di bumi ini memiliki sesuatu, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyediakannya. Sesungguhnya kita nggak punya apa-apa, datang kosong pulang kosong, nggak ada yang dapat kita banggakan. Yang ketiga, bulan lalu saya katakan kita mendapatkan kemenangan. Tuhan memberikan solusi bagi kita. Saya sampaikan itu dari kehidupan Tuhan Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani. Maka Tuhan bangkit berdiri dan siap menghadapi Bukit Kalvari. Ada solusi yang Tuhan berikan. Dan bukankah sekarang ini Tuhan sudah mulai menjawab doa kita? Pandemi sudah mulai menurun. Sudah banyak yang pulang kampung. Haleluya, ya kan? Kesana kemari udah nggak terlalu bingung. Cukup tunjukin vaksin sudah 3 kali, saya 3 kali, ya kan? Cukup. Mau kesana kemari udah nggak bingung. Mana pesawat nggak perlu di tes PCR dan sebagainya. Cukup vaksin, makanya vaksin. Yang nggak vaksin rugi. Karena kalau nggak vaksin nanti hidup di zaman kuno. Mau ke mall nggak bisa masuk mall. Nggak bisa kasih tunjuk peduli lindungi, nggak bisa masuk mall. Duit banyak nggak bisa belanja di mall. Nanti di pasar-pasar pun juga seperti itu. Di tempat saya di Bogor, wah polisi turun malam hari, yang di jalan-jalan di stopin. Yang belum vaksin nggak ada cek apa-apa lagi, langsung disuntik vaksin. Kenapa saudara? Karena kita ingin supaya COVID itu segera berlalu dari negeri ini. Nah hari ini kita bukan berbicara tentang COVID, tapi saya ingin berbicara kembali tentang doa. Saya yakin dan percaya mungkin dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bapak Ibu sempat bertanya, Tuhan benar sih engkau mengajar tentang doa? Di dalam doa aku akan mendapatkan sesuatu. Bahkan kalau saya baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, salah satu kesukaan dari Tuhan kita adalah menjawab doa-doa kita. Itu salah satu kesukaan Tuhan kita. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan akan sangat senang sekali dan Tuhan akan sangat bergairah untuk menjawab doa kita. Baca baik-baik. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling senang untuk menjawab doa kita. Cuma jadi persoalan di sini adalah diri kita sendiri. Saya punya pengalaman dan mungkin Bapak Ibu pun juga punya pengalaman yang sama dengan versi yang berbeda. Kita merasakan Tuhan, Engkau berkata, aku berdoa, maka Engkau akan menjawab doaku. Tapi kok rasanya Engkau gak pernah menjawab doaku Tuhan. Sepertinya doaku hanya naik ke atas, kena internet, jatuh kembali. Udah sekian tahun Tuhan, ini yang aku naikkan kepadamu, tapi kok aku gak pernah terima jawaban doa. Mungkin ada di antara saudara sampai saat ini engkau bertanya seperti itu. Kenapa ya Tuhan? Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi dalam Tuhan gak seperti itu. Alkitab bilang setiap firman, setiap janji yang Tuhan sampaikan, dia pasti genapi. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Baik doa pribadi, baik dalam misbah keluarga, baik dalam komsel, baik dalam doa di ibadah raya. Saya percaya di dalam doa mengandung banyak unsur. Di dalam doa kita menaikkan ucapan syukur buat nafas yang masih kau berikan. Di dalam doa kita mengucap syukur masih ada keluarga yang kau berikan. Di dalam doa kita mengucap syukur waktu kita lemah Tuhan kuatkan. Di dalam doa kita juga memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan, akan keagungan Tuhan. Tapi di dalam doa juga ada permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang mungkin terkadang kala kita sendiri berpikir, kira-kira Tuhan mampu nggak ya jawab doa ini, atau mau nggak ya? Sebab kayaknya doanya mustahil banget di Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap lutut kan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Loh, buktinya banyak gereja yang ditutup. Halo, hari ini kita mau belajar, saudara. Ya. Coba kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Sudah dapat? HP sucinya atau lihat ke layar di depan. Memang zaman sekarang itu jemaat dibuat apa ya? Nggak perlu repot-repot ya. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin dinaikkan sangat besar kuasanya. Artinya apa di sini saudara? Ini berbicara bahwa doa ini akan menghasilkan seperti yang gereja Tuhan, seperti yang saudara dan saya inginkan. Itu sebabnya mari kita mau melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya dalam perjalanan kehidupan kita, baik doa pribadi kita, baik doa keluarga kita, bahkan doa gereja di tempat ini bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi dijawab oleh Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan lebih lagi dipermuliakan.
Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, supaya doa kita dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ini berbicara pada ayat yang ke-16 bagian yang ke-A. Ini berbicara bahwa doa itu harus disertai dengan pertobatan. Bukan kata-katanya yang indah yang akan Tuhan dengar. Bukan panjangnya doa kita yang Tuhan lihat. Bukan jam berapa kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan perhatikan. Tapi yang Tuhan perhatikan adalah bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Waktu kita datang menghadap Tuhan, entah pagi hari, siang hari, sore hari, entah dalam keadaan apapun juga, bagaimana kehidupanmu di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, biarlah kita saling mengaku dosa. Di bumi ini tidak ada yang manusia yang sempurna. Siapapun hamba Tuhan yang saudara lihat dipakai Tuhan secara luar biasa, pasti ada plus, ada minusnya. Ada kekurangan. Kalau sudah sempurna, dia akan terbang kembali ke surga. Seperti Elia dan Henokh kembali ke surga. Kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Dan Tuhan memberikan satu solusi pada waktu kita berjalan menuju kesempurnaan. Mungkin kita gagal. Alkitab tuliskan dengan jelas, ternyata kegagalan anak-anak Tuhan untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya pada waktu kita melakukan sesuatu, tapi Alkitab berkata pada waktu engkau melihat aja, tapi itu salah, itu sudah berdosa. Nah, kita bilang jika engkau melihat seorang wanita, dibalikin lagi kan, jika engkau melihat seorang pria dan kau menginginkannya, lalu ini bagi yang udah menikah loh, yang belum menikah sah-sah aja, tapi pikirannya jangan ditambahi yang aneh-aneh. Hari ini yang kita katakan, Tuhan gak melihat pasti doamu. Tuhan gak melihat seberapa lama engkau berdoa. Tuhan gak melihat jam berapa engkau berdoa. Tuhan gak melihat di mana engkau berdoa. Entah di ruang kudus kayak di gereja kan ada yang seperti itu ya. Pakai istilah-istilah seperti itu. Sah-sah aja gak ada yang salah. Tapi yang Tuhan lihat, bagaimana hidupmu pada waktu engkau datang pada Tuhan. Apakah hidupmu sedang meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jadi doa yang pertama yang dijawab oleh Tuhan, pada waktu kita berdoa disertai dengan pertobatan yang kita lakukan. Setiap hari kita perlu melakukan pertobatan dalam kehidupan ini. Alkitab tuliskan dengan jelas, kalau saudara pelajari kebenaran firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 tepatnya, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Simson. Lihat saudara, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, ini luar biasa saudara. Simson itu dipilih Tuhan sejak dari dalam rahim kandungan ibunya. Bahkan Simson pun juga sengaja Tuhan taruh menjadi seorang nasir yang membebaskan bangsa Israel. Lewat kehidupannya, bangsa Israel mengalami kebebasan. Selama 20 tahun Simson memimpin sebagai seorang hakim di bangsa Israel. Ada kemenangan demi kemenangan yang bangsa Israel raih. Orang Filistin, orang Moab dan sebagainya takut waktu mendengar nama Simson. Dan mereka berusaha untuk mencari tahu apa sih yang membuat Simson begitu kuatnya luar biasa. Singkat cerita saudara, Simson yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ternyata ada kelemahannya juga saudara. Ingat waktu Yesus setelah puasa 40 hari, iblis gagal mencoba Yesus. Alkitab bilang dia tinggalkan Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kita tidak ada yang kebal terhadap dosa saudara.
Itu sebabnya kita perlu senantiasa hidup dalam pertobatan. Waktu kita rasa ada yang salah nih, kembali kepada Tuhan. Simson pada waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Delila, Alkitab katakan dengan jelas, yang membuat kemuliaan Tuhan, yang membuat urapan Tuhan, wibawa Allah meninggalkan Simson. Simson berubah dari seorang pahlawan yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel, sekarang berubah menjadi seorang yang gak bisa apa-apa. Alkitab katakan matanya dibutakan. Ini berbicara Simson gak pernah melihat kebesaran Tuhan. Simson gak melihat sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Kalau kita berkata dia dipekerjakan di penggilingan gandum, setiap hari dia hanya di situ saja menggiling. Setiap hari. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Satu kali ketika kita katakan, raja-raja Filistin, pemuka-pemuka Filistin, mereka mengadakan pesta, mengadakan pertemuan akbar. Mereka ingat Simson. Tadinya Simson paling ditakuti, tapi mereka bilang, hadirkan Simson, jadikan dia sebagai seorang pelawak. Saudara, dengar baik-baik, kejatuhan seseorang dalam dosa membuat kehidupan, mungkin masih rasa ada kehidupan, semakin jauh kehidupan akan meninggalkan dia. Ingat kisah anak yang bungsu, waktu dia datang kepada bapaknya, dia minta apa yang menjadi haknya, bapaknya berikan kepada dia. Dan apa yang dia lakukan? Persoalannya di sini bukan hanya uang harta yang diberikan bapaknya, tapi persoalannya di sini dia tinggalkan rumah bapaknya. Waktu dia tinggalkan rumah bapaknya, sedikit demi sedikit kehidupan meninggalkan dia. Harta yang berlimpah, demikian juga Simson. Kekuatan, nama yang masyhur, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan Simson, sampai akhirnya dia benar-benar terpuruk dari pahlawan menjadi seorang pelawak. Anak yang bungsu juga demikian, dari orang yang kaya raya sampai mau makan aja, waktu dia jauh meninggalkan bapaknya, mau makan aja susah. Tapi dengan baik-baik, doa yang disertai pertobatan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Waktu Simson ada di tengah-tengah gedung, sementara orang mulai mentertawakan Simson, orang mulai mengejek Simson. Simson berurusan dengan Bapa yang di surga, Bapa yang telah menghadirkan dia di muka bumi, Bapa yang telah memilih dia untuk menjadi syafetim, menjadi pelepas bagi bangsa Israel. Dia tahu, Alkitab berkata, sekalipun dosamu seperti merah seperti kemisi, kotor seperti kain kesumba, aku dapat membersihkannya. Dia berkata, Bapa, beri aku kekuatan sekali ini saja. Hari ini dengan baik-baik, saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan saudara sekarang ini, mungkin kita nggak seperti Simson secara lahiriah, tapi mungkin nggak jauh beda lah, mirip-mirip sedikit. Ada kegelapan di depan kita, mata kita dibutakan, kita nggak pernah melihat bahwa janji Tuhan itu tergenapi. Hari ini, waktu engkau datang pada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, seperti anak yang bungsu, aku telah berdosa terhadap Bapa, ampuni aku nggak perlu jadi anakmu lagi, cukup jadi hambamu aja, sudah cukup. Waktu engkau datang, waktu kita datang pada Tuhan, seperti Simson, Tuhan mendengar dan menjawab. Alkitab katakan, Simson berkata kepada bujang yang membawa dia, lepaskan, izinkan aku memegang kedua tiang ini. Waktu dipegang dia tolong sekuat-kuatnya, tiang itu runtuh, maka seluruh gedung itu runtuh. Dan di akhir hidup Simson, Tuhan memberikan kemenangan jauh lebih besar. Ini waktunya saudara. Mungkin sekian tahun orang mentertawakan kita, mungkin sekian puluh tahun kita gak pernah melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini, waktu doa kita disertai dengan pertobatan, engkau bukan hanya melihat, tapi engkau mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Tuhan yang Simson sembah adalah Tuhan yang sama seperti yang saudara dan saya sembah.
Dia nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya kita sendiri yang tahu apa yang perlu kita beresi dalam hidup ini. Waktu kita bereskan, semakin kita bereskan, Tuhan semakin senang. Kalau Tuhan semakin senang, semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Sekarang kita kan kemuliaan yang mulia bagi kita. Yang kedua, kasih Tuhan, ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar. Nah ini, doa orang benar bukan ditulis doa orang Kristen, tapi doa orang benar. Artinya doa orang Kristen yang hidupnya sesuai, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi bertobat, jalan ke sana, balik ke arah salib Kristus. Itu arti kata bertobat. Sekarang bukannya berbalik, tapi kita menyesuaikan hidup kita sesuai dengan arahan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya Alkitab selalu ajarkan kepada kita, biarlah setiap pagi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengapa? Setiap pagi kita perlu tuntunan, kita perlu arahan Tuhan. Dan waktu kita dapatkan, kita hidupi arahan Tuhan itu, maka otomatis apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Mari hari-hari ini saudara, kita mau menyelaraskan, kita mau menyesuaikan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan peduli dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi. Kita harus hidup seperti hukum kerajaan Allah, jangan hidup seperti hukum dunia. Kalau hidup seperti hukum dunia, wah, semua serba terbatas. Betul atau betul? Tapi kalau hidupmu, kau hidupi sesuai dengan hukum kerajaan Allah, maka apa yang kerajaan Allah miliki, Dia akan berikan bagi kita. Barometernya bukan hanya materi, barometernya ada banyak hal yang kita butuhkan, Tuhan berikan bagi kita. Hidup kita harus selaras, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab memberikan contoh, kalau saudara baca ayat 17 sampai 18 dalam Yakobus 5. Elia itu orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Elia pernah rasa takut? Pernah. Bayangkan Elia habis membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Begitu dengar nama Isabel yang ngomong gini, Elia jangan aku sebut Sebel. Kalau hari ini aku akan membunuh. Dengar saudara, suara seorang wanita membuat Elia pontang-panting. Dia berkata, Tuhan, pulangkan saja aku pada opungku. Atau apa, nggak tahu lah ya. Habis melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Tapi dengar, Elia adalah orang yang selalu hidupnya menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa merasa takut, saudara dan saya bisa merasa takut, kita bisa merasa khawatir. Tapi kalau kita terus belajar hidup kita menyelaraskan, melakukan apa yang Tuhan sampaikan dengan baik-baik, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Waktu itu kita katakan orang Israel sedang menyembah Baal. Mereka memalingkan wajahnya dari Yahweh. Mereka berbalik dan menyembah Baal. Kita katakan Elia berkata, hujan tidak akan turun. Jangankan hujan, ambon aja nggak turun. Wah itu kan luar biasa. Nggak lama, 3,5 tahun. Coba bayangkan saudara, kalau kita ngalami gitu, jangan sampai ya. 3,5 tahun nggak hujan, nggak turun, nggak ada mandi loh. Kering. Di Bogor aja beberapa tahun lalu waktu musim hujan, susahnya luar biasa. Padahal kota hujan, airnya berlimpah, tapi begitu masuk musim panas, wah luar biasa susahnya. Apalagi Tangerang, nggak ada kehidupan, keresahan, binatang-binatang mulai mati, bahkan manusia pun banyak yang mengalami kematian. Siapa yang bicara seperti ini, saudara? Alkitab katakan Tuhan sudah mengatur hukum alam sedemikian rupa. Bulan ini akan masuk bulan hujan, bulan ini kau akan masuk bulan panas dan sebagainya. Tapi
semuanya bisa berubah hanya seorang hamba Tuhan yang bernama Ilya. Hanya satu orang, bukan banyak orang. Satu orang. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara yang pakai kaosnya sama gini nih, wah luar biasa ya kan. Ada di ruangan doa bersama-sama, sama-sama meninggalkan kehidupan lamanya, sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau bersama-sama berdoa, hai timur, utara, barat, selatan, lepaskanlah jiwa-jiwa, datanglah ke GBI Agape. Kira-kira datang nggak? Pasti datang. Satu orang aja bisa merubah iklim. Satu orang. Waktu saya renungin, satu orang, bayang satu orang. Nah, ini ada berapa banyak orang? Lihat mau ngomong, hujan jangan turun, jangan kan hujan, embun aja nggak turun. Hanya oleh karena satu orang. Apalagi kalau banyak begini. Saya percaya dalam tempo singkat. Jangan lihat bangku yang kosong. Ini ada malaikat yang duduk. Saatnya malaikat akan sadar diri. Karena ada Pak M, ada Pak A, ada Bude dan sebagainya akan datang ke tempat ini. Seberonjolan rokok ini diberikan bagi GBI Agape. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Lakukan firman Tuhan. Selaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena doamu benar. Gak seperti si A yang berdoa menggelegar-gelegar, tapi kau berdoa, Tuhan, mbok ya satu RT ku diselamatkan. Doanya pelan, tapi begitu Tuhan dengar, oh pusing doa nih, suaranya kok merdu banget ya, suaranya ini, wah, ini nggak tahan ya. Begitu kelingkingnya Tuhan turun, satu RT bertobat. Baru kelingkingnya, belum jari manisnya, belum sak tangannya. Kalau satu tangannya, satu Tangerang bertobat. Lah kalau satu Tangerang, 10%-nya GBI Agape. Masa nggak seberonjolan ruko diberikan Tuhan ke GBI Agape? Halo, kok yang bajunya seragam produk mikir juga ya? Ya iso Tuhan, ya iso. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagian kita yang pertama, doa disertai pertobatan. Doa disertai hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Doa orang benar adalah doa dari orang yang hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kembali yang kedua, saya ingatkan kembali, doa orang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doa saudara sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang lebih ngotot. Tuhan yang lebih ngotot. Bulan lalu saya kasih perumpamaan. Seorang bapak atau ibu waktu melihat anaknya yang sekolah, sepatunya rusak, nggak usah diminta, bapaknya pasti belikan. Kenapa saudara? Karena memang itu kehendak bapaknya, memperlengkapi anaknya supaya dapat ke sekolah dengan baik. Kalau hidupmu, hidup kita semua di tempat ini benar di hadapan Tuhan, maka doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya ingin kita tahu sekali lagi, kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gak akan lama-lama segera menjawab doa kita. Jadi yang pertama, doa harus disertai dengan pertobatan. Yang kedua, doa itu harus disertai dengan apa saudara? Kehidupan yang benar, yang berbicara hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbicara doa kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa saudara? Baca baik-baik Yakobus 4 ayat yang ketiga. Coba ditayangkan di situ. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa Tuhan gak mau menjawab doa kita? Karena doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini doa dari orang yang gak pernah puas, saudara. Kita ajarkan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi hari ini mari, kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan ngotot untuk menjawabnya. Yang ketiga, Bapak ini kasih Tuhan. Yang pertama, doa disertai pertobatan. Yang kedua, doa dari orang yang benar. Yang ketiga, doa yang penuh dengan keyakinan atau doa yang penuh dengan iman. Alkitab katakan dengan jelas, bila dengan
semakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, persoalannya di sini bagaimana Pak caranya untuk kita benar-benar yakin bahwa waktu kita berdoa Tuhan itu sanggup dan mau menjawab doa kita. Kan hanya itu aja kan? Bagian kita cuma berdoa. Tapi bagian kita juga harus meyakinkan diri kita bahwa sekalipun aku berdoa dengan suara pelan Tuhan, sekalipun aku berdoa di kamarku Tuhan, sekalipun aku berdoa rasanya permintaanku ini kayaknya mustahil sekali Tuhan, tapi aku percaya nggak ya kira-kira Tuhan sanggup. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kita harus meyakinkan diri kita Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Bagaimana caranya kita punya keyakinan seperti itu? Ini sesuatu yang gak gampang. Sebab Tuhan yang kita sembah, kita gak bisa melihat Dia. Iya apa iya? Tapi Tuhan yang kita sembah, kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan apa yang sedang Dia kerjakan bagi kita. Yang pertama, saudara, untuk kita dapat meyakinkan diri kita bahwa doa kita pasti dijawab dan Tuhan melakukannya seperti yang kita kehendaki. Yang pertama, saudara, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi keyakinan kita terhadap Tuhan. Waktu keyakinan kita itu bertumbuh dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baginya segala sesuatu, nggak ada yang mustahil. Kita perlu mengenal Tuhan. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi baca baik-baik Hosea pasal yang ke-6. Alkitab katakan dengan jelas. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Coba ditayangkan. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Kita baca di bersama-sama. 1, 2, iya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Hari ini mari cek sejauh mana pengenalanmu kepada Tuhan. Kalau kau baca Alkitab menggambarkan, menuliskan kepada kita siapakah Tuhan kita itu. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan planet-planet, Dia menciptakan gugusan bintang-bintang, Dia menciptakan matahari, Dia menciptakan bulan, Dia menciptakan bintang-bintang, dan Dia menciptakan saudara dan saya. Bahkan kitab Efesus berkata dengan jelas, Dia itu Allah yang kita sembah. Sebelum kita hadir di muka bumi ini, Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Bahkan Dia berkata, aku memilih engkau sebelum kau dilahirkan. Bahkan sebelum dunia ada, aku sudah memilih engkau. Berarti Tuhan kita betapa luar biasanya. Dia bukan yang sanggup menciptakan segala sesuatu, tapi Dia bisa melihat keberadaan kita. Dulu sebelum kita ada, sekarang kita ada, bahkan di masa depan Dia sudah tahu. Kalau Allah yang seperti itu, yang kepadanya kita naikkan doa, masa kita nggak percaya bahwa Dia sanggup menjawab doa kita? Dan Allah yang berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan seperti yang Allah kehendaki. Dan kita berkata, mintalah maka akan diberi. Pada waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, maka tadi dikatakan dengan jelas, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan akan membangkitkan keyakinan kita bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Maka hidup kita akan berjalan. Hari ini ada mujizat, besok ada mujizat. Kalau saya cerita banyak kesaksian yang saya alami, mungkin bagi saudara kecil, tapi bagi saya luar biasa. Ada kalanya begitu mepet waktunya, Tuhan buka jalan. Saya dikatakan pada saudara, kebutuhan semakin hari semakin bertambah, tapi masukan belum tentu bersama.
Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang bagi dia gak ada yang mustahil. Ini yang saya alami. Luar biasa penyediaan Tuhan. Sekalipun kadang-kala kita dibuat rasanya kok gini. Tapi waktu kita terus membangkitkan keyakinan kita, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pas pada waktunya itu terjadi. Makanya kenalilah Tuhan dengan benar. Kenalilah Tuhan dengan benar. Waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak akan pernah ragu. Nggak akan pernah ragu. Ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Luar biasa saudara. Sadrak, Mesak, Abednego dia berkata, sekalipun Allahku nggak menolong aku atau mengizinkan aku mati dalam dapur api, tapi aku nggak akan pernah menyembah patung yang Tuhan ku buat. Daniel dia berkata, sekalipun aku harus masuk dalam gua singa, jabatanku diturunkan, aku dibinasakan, aku akan tetap berdoa, memuji, menyembah hanya kepada Tuhan. Kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka mengenal siapakah Tuhan yang mereka sembah. Amin. Hari ini cek, di tengah-tengah masa seperti ini, sudah dengar baik-baik, keadaan dunia bukan semakin baik. Keadaan dunia tidak akan semakin hari semakin tidak baik. Tapi ada berita baik bagi saudara. Kerajaan surga semakin hari semakin baik, bahkan lebih baik lagi. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Makanya kita berkata, biarlah kita mau berpegang, mau menaruh harapan kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Siapakah itu? Kerajaan surga. Kenali Tuhan dengan benar, maka kita katakan ia akan muncul. Masuk dalam gua singa. Singanya jangankan colek Daniel, jadi apa-apain. Masuk dalam dapur api. Wah, luar biasa saudara. Api dipanaskan 7 kali lipat. Yang lempar aja mati. Berarti kalau di dalam pasti jadi apa saudara? Wah, gosong. Saya pernah menemani teman saya. Maaf sebelumnya, kalau mungkin ada di antara saudara, maaf sebelumnya, yang keluarganya ada di kremasi. Saya baru tahu kali itu saudara. Dibawa ke krematorium di Cibinong sana. Masuk dalam keadaan utuh. Sekian jam dipanggil. Saya lihat, wow, mana mamamu? Udah dalam kendi saudara. Apalagi itu dipanaskan 7 kali lipat. Tapi yang kita katakan, rambutnya aja nggak gosong. Kenapa saudara? Tuhan yang Sadrak, Mesak sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari dapur api yang dibuat oleh Nebukadnezar. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua saudara, atau bagian yang ke-B dari bagian yang nomor 3-nya, yang pertama engkau perlu mengenal Tuhan supaya menambahkan keyakinanmu, imanmu kepada Tuhan. Maka yang ke-B yaitu kita perlu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah orang yang senantiasa membuka hatinya untuk Tuhan mengajar dia. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata dengan jelas waktu bangsa Israel ada di Mesir, Tuhan teringat kepada janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu orang Israel mengerang, Tuhan, aduh di Mesir aku ditindas Tuhan, di Mesir aku dianiaya, di Mesir aku gak punya pengharapan. Bukankah Engkau berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Maka kita katakan, maka Tuhan teringat akan janjinya dan membangkitkan hambanya Musa. Dan lewat Musa dibebaskan. Perhatikan baik-baik, apakah orang Israel langsung masuk tanah perjanjian? Enggak, saudara. 40 tahun orang Israel harus berjalan di padang gurun. Salah satu tujuannya supaya mereka lebih mengenal siapakah Tuhan yang mereka sembah. Lewat tuntunan Tuhan. Waktu menghadapi lautan merah, orang Israel nggak pernah diajarkan berenang, saudara. Apalagi benang laut, nggak mungkin, mustahil. Tapi orang Israel melihat Tuhan Allah yang luar biasa. Waktu Musa berdoa, angin timur datang, membelah lautan tersebut.
Sehingga zaman itu udah ada sirup. Lalu ikan yang melihat mereka, gantian. Selama ini mereka melihat ikan, sekarang ikan melihat mereka. Mereka menyeberangi lautan merah. Mereka haus, Alkitab katakan, gunung batu. Mustahil gunung batu mengeluarkan air, tapi mengeluarkan air. Setiap hari Tuhan kasih mana, bosan mana dikasih burung puyuh. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya supaya mereka benar-benar belajar untuk mengenal bahwa Tuhan yang mereka sembah bukannya sanggup membebaskan mereka, tapi ada banyak hal yang Tuhan dapat lakukan hari ini dengan baik-baik. Apapun yang ada di hadapan kita, mungkin lautan merah, mungkin air mulai berhenti, mungkin nggak ada lagi makanan. Ingat, ada mana, ada burung puyuh. Amin, saudara. Dan Tuhan sanggup memberikannya bagi kita. Mari hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar 3 hal untuk doa kita dapat dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang berdoa disertai pertobatan adalah doa yang sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa orang benar, doa orang yang hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, doa kita sangat besar kuasanya. Waktu hidup kita yang ketiga, doanya disertai dengan keyakinan yang besar bahwa waktu aku berdoa yang berisi permintaan, aku sedang meminta kepada satu pribadi yang baginya nggak ada yang mustahil. Aku sedang meminta kepada satu pribadi yang berjanji dan pasti digenapi. Kalau kita punya keyakinan akan hal itu, saya percaya, saudara, setiap hari kita berjalan dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita katakan Mazmur 121, matanya tak pernah tertidur. Mata Tuhan tak pernah tertidur. Dia senantiasa, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu, beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. 3 hal, disertai dengan pertobatan. Yang kedua, orang Kristen yang benar atau hidup benar, selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ada keyakinan bahwa doa kita Tuhan dengar, Tuhan pasti jawab. 3 hal ini, kayaknya Elia berkata, hujan jangan turun. Yang terakhir, perhatikan 1 Raja-Raja pasal 18. Udah 3,5 tahun Elia naik ke atas gunung, dia berdoa. Kali yang ke-7 cuma nampak awan sebesar telapak tangan. Apa artinya awan sebesar telapak tangan? Untuk membasahi bumi ini, gak ada artinya. Tapi Elia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia berkata, kasih tahu Raja Ahab, hujan lebat akan segera turun. Begitu ngomong seperti itu, tiba-tiba awan yang menjadi awan hitam yang begitu pekat, hujan deras itu turun. Siapakah Elia? Sama seperti saudara dan saya. Kalau Tuhan bisa berbuat bagi Elia, Tuhan bisa berbuat bagi saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.